Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali bersama saya, Saiful Arifin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Campur 3, Tompo, Pamekasan. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Dari modul 1.1, koneksi antar materi, saya bisa belajar dan bisa berefleksi bahwa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memulaikan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Pertanyaan pertama dari tugas ini adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya mentransfer materi pelajaran, sehingga saya tidak tahu anak-anak itu bisa atau tidak. Yang penting materi itu sudah saya sampaikan kepada peserta didik saya. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid-murid tersebut. Hanya melihat nilai dari aspek konektifnya saja. Dan jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Itu menurutku dulu. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran bersifat pada guru. Atau saya tidak mempedulikan apakah murid itu benar-benar paham atau tidak. Yang penting materi itu sudah selesai. Kadang saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi tersebut. Seringkali saya merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah saya melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Pertanyaan kedua dari tugas ini adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini itu tidak tepat. Alhamdulillah, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Dan murid itu sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Dan seorang guru itu hanya sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sebagai penuntut. Selama proses pembelajaran, guru itu harus ikhlas, penuh dengan kesabaran, dengan segala ketulusan hati untuk peserta didik yang terlibat. Tidak lupa, seorang guru itu harus mempelajari karakteristik setiap murid, karena masing-masing murid itu berbeda karakteristiknya. Kepada rekan-rekan pendidik yang hebat, mari berikan kesempatan kepada peserta didik kita atau murid kita untuk tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Pertanyaan yang terakhir dari tugas modul ini adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan lebih menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Dan yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, serta dengan pembelajaran digitalisasi.
Pembelajaran yang saya terapkan nanti tidak lagi menuntut loh, tetapi menuntun. Dan yang terakhir adalah mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Karena setiap murid memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Mari kepada rekan-rekan pendidik semuanya, kenali karakter dan latar belakang murid kita agar pembelajaran lebih terjalin sempurna. Demikianlah pemaparan dari modul 1.1 ini. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Terima kasih, matur sekalian.